ketemu lagi bersama saya kali ini dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 dengan topik pembahasan matriks tipe bentukan. Mari kita mulai. Pertama, mari kita ingat terlebih dahulu apa itu tipe bentukan. Sebagai contohnya adalah tipe bentukan titik. Kita dapat membayangkan tipe bentukan sebagai sebuah bungkusan yang di dalamnya ada dua buah kotak, kotak X dan kotak Y. Ini adalah deklarasi dari tipe bentukan menggunakan type def struct, di mana di sini X dan Y adalah isi dari tipe bentukan itu. Kemudian titik adalah nama jenis tipe bungkusannya. Ini adalah ilustrasi dari matriks of titik. Pertama adalah matriksnya, terdiri dari beberapa sel. Kemudian ada baris ke-0. Pada baris ke-0 ada kolom ke-0, kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3, kolom ke-4. Begitu pula ada baris ke-1, baris kedua, dan baris ketiga. Kita lihat di sini, untuk setiap selnya akan berisi tipe bentukan. Misalkan ini ada di sel baris ke-0, kolom ke-0. Baris ke-0, kolom ke-1, baris ke-0, kolom kedua, dan seterusnya. Di sini bahwa setiap sel akan berisi tipe bentukan yang di dalamnya ada dua buah kotak X dan Y. Ini adalah contoh kode programnya. Include-nya. Di sini untuk deklarasi tipe bentukannya saya skip ya kakak, agar slide-nya cukup untuk satu kode program. Main-nya deklarasi dari matriks of tipe bentukan titik. Di sini berarti barisnya ada 4, kolomnya ada 4. Counternya untuk setiap baris, untuk setiap kolom, isi nilai dari kotak X untuk setiap bungkusan, isi kotak Y untuk setiap bungkusan. Dan ini untuk menampilkannya, untuk setiap baris, untuk setiap kolom, tampilkan X, tampilkan Y. Kita dapat menggunakan matriks sebagai simulasi untuk pewarnaan pada piksel, yaitu di dalamnya biasanya terkandung 3 jenis warna, yaitu red, green, dan blue, yang sering disebut dengan RGB. Ini adalah ilustrasinya. Jika gambar dimampatkan, maka akan terlihat seperti apel seperti ini. Namun jika diperbesar, maka sesungguhnya gambar itu dibentuk dari kumpulan piksel seperti ini. Di sini kita bisa lihat bahwa setiap sel di dalam matriks yang digunakan untuk gambar ini adalah berisi warna. Jadi di sini warnanya putih, di sini warnanya merah. Piksel juga biasanya digunakan sebagai satuan pada layar komputer kita. Sehingga biasanya ada ukurannya. Yang biasa kita gunakan adalah panjang 1280 piksel dan lebar 768 piksel. Itu artinya
pada panjangnya ada terdiri dari 1280 piksel dan pada lebarnya ada 768 piksel, di mana piksel-piksel itu dimampatkan sehingga di mata kita terlihat lebih halus. Kita juga dapat melihat jika sebuah gambar memiliki resolusi atau piksel yang rendah atau kualitas piksel yang rendah, maka ketika gambar kita perbesar, maka gambar itu akan menjadi pecah. Itu sebenarnya menunjukkan piksel-piksel yang ada di dalam gambar tersebut. Ini adalah simulasi dari piksel. Misalkan kita membuat tipe bentukan untuk pikselnya berisi dengan red, green, dan blue. Kita beri nama dengan nama piksel. Kemudian kita gunakan counter. Kita meminta masukan untuk barisnya ada berapa banyak dan kolomnya berapa banyak. Kita buat matrix of pixel. Counter. Ini untuk kita melakukan inisialisasi atau nilai awal. Untuk setiap baris, setiap kolom, kita isi rednya dengan 255, di mana kita akan mencoba untuk melakukan inisialisasi pada setiap piksel menjadi berwarna putih. Warna putih biasanya nilai rednya adalah 255, greennya 255, dan blue-nya 255. Kemudian kita mencoba mengubah satu buah piksel, di mana rednya kita isi dengan 0, greennya kita isi dengan 255, dan blue-nya kita isi dengan 0. Ini artinya warnanya adalah hijau. Untuk setiap baris, untuk setiap kolom, kita periksa. Jika semuanya berisi 255, maka kita tampilkan putih. Jika rednya 0, greennya 255, dan blue-nya 0, maka kita tampilkan hijau. Ini adalah hasil eksekusinya. Silakan dicoba ya kakak. Matriks juga kita bisa gunakan untuk proses-proses yang terkait dengan diagram Kartesian. Misalkan ada matriks seperti berikut. Indeks dari kiri ke kanan adalah merepresentasikan sumbu X, dan indeks dari atas ke bawah merepresentasikan sumbu Y. Di sini memang ada perbedaan antara representasi Kartesian untuk orang awam dan orang IT, di mana arah dari sumbu Y-nya berbeda. Jika untuk orang awam, arah sumbu Y-nya adalah dari bawah ke atas, sedangkan untuk matriks adalah dari atas ke bawah. Misalkan ada diagram Kartesian seperti ini. Di sini kita lihat bahwa semuanya berisi 0, kecuali pada X bernilai 2 dan Y bernilai 3. Itu artinya ada titik dengan koordinat 2,3. Maka jika dilihat sebagai gambar diagram matematika adalah seperti ini. Matriks juga kita dapat menggunakan untuk membuat game. Salah satu game sederhana adalah permainan tic-tac-toe. Karena kita masih belajar, maka di sini kita hanya akan memproses untuk tampilannya saja tanpa memvalidasi atau memeriksa pemain manakah yang menang. Mari kita ingat terlebih dahulu seperti apa permainan tic-tac-toe. Permainan tic-tac-toe terdiri dari sebuah papan dengan 9 buah sel, di mana pemain pertama biasanya memiliki simbol lingkaran dan pemain kedua memiliki simbol silang. Mereka bermain secara bergantian. Untuk pemain pertama,
Pemain kedua. Pemain pertama kembali. Pemain kedua. Pemain pertama. Pemain kedua. Dan pemain pertama kembali. Ini adalah tampilan dari contoh program tic-tac-toe kita hari ini. Ini adalah tampilan dari tic-tac-toe sederhana kita. Pemain 1 memasukkan koordinat 0,0 dengan X 0, Y 0. Pemain 2 0,1. Berikutnya pemain 1 0,2. Begitu seterusnya. Ini adalah kode programnya. Seperti prinsip pada pembuatan animasi, maka prinsipnya adalah kita membersihkan layar, kemudian menampilkan kondisi matriks pada saat itu. Kemudian jika ingin merubah isi tampilan, maka kita bersihkan layar kembali, kemudian menampilkan kondisi matriks pada saat itu. Maka di sini kita bisa lihat ada clear screen atau CLS. Untuk di sistem operasi Linux berbeda ya kakak perintahnya. Maka untuk di Windows kita menggunakan sistem CLS, clear screen. Kemudian deklarasikan papan matriksnya, yaitu 3x3. Kemudian kita membuat representasi di mana angka 1 itu dimaksudkan untuk pemain pertama, maka tandanya adalah bulat, dan angka 2 untuk pemain kedua dengan tanda silang. Pertama, papan kita set dengan 0, di mana papan ini setiap selnya jika berisi 1 artinya itu adalah tanda untuk pemain pertama. Jika berisi 2, maka itu tanda untuk pemain kedua. Jika berisi 0, maka artinya papan itu masih kosong. Maka untuk awalnya kita inisialisasi atau kita berikan nilai awal pada papan. Untuk setiap baris, untuk setiap kolom kita isi dengan 0. Berikutnya adalah pemain kita set dengan -1, yang artinya bahwa permainan belum dimainkan. Karena jika pemain ini berisi angka 1, artinya saat itu adalah giliran pemain pertama. Dan jika pemain berisi 2, maka saat itu adalah giliran pemain kedua. Kemudian X dan Y kita set dengan -1 karena belum memulai. X dan Y ini adalah koordinat dari sel yang nantinya akan diisi oleh pemain. Karena belum ada permainan, maka sebagai penanda awal kita set dengan -1. Untuk setiap baris, jika ada masukan X dan Y dan permainan telah dimulai, maka kita isikan papan dengan koordinat X dan Y dengan isi nomor pemainnya. Namun jika masih bernilai -1, maka kita belum mengisikan isi papannya. Berikutnya kita mencoba menggambarkan kondisi papan atau matriksnya. Pertama adalah menggambar bagian atas. Kemudian untuk setiap baris, maka mulai menggambar untuk barisnya. Untuk setiap kolom, jika kosong atau masih berisi 0, maka gambarkan spasi, kemudian tanda tiang. Jika berisi 1, maka tampilkan tanda untuk pemain pertama, yaitu bulat, kemudian disusul dengan batas dari sel berupa tiang.
Kemudian jika berisi 2, maka tampilkan simbol dari pemain kedua yaitu silang. Kemudian tampilkan tiang sebagai pembatas selnya. Inilah adalah pemrosesan untuk setiap garis dari setiap baris. Dan ini adalah proses untuk penggantian pemain. Jika saat ini yang bermain adalah pemain pertama, maka pemain berikutnya adalah pemain kedua. Jika saat ini yang bermain pemain kedua, maka pemain berikutnya adalah pemain pertama. Tampilkan pertanyaannya agar pemain mengisikan sel yang akan diisi dengan tandanya. Setelah diisi, bersihkan layar. Maka proses akan kembali ke sini, di mana akan memeriksa isian X dan Y untuk diisikan ke dalam papan. Kemudian kembali menampilkan isi papan, pergantian pemain, dan menampilkan kembali akan mengisi sel keberapa. Begitu terus seterusnya sampai permainan selesai. Berikutnya, matriks juga dapat digunakan untuk animasi sederhana. Misalkan seperti ini. Ini adalah hasil eksekusi dari program animasi sederhana Walking Bee. Program ini melakukan looping forever, sehingga untuk menghentikannya perlu menekan tombol Ctrl+C. Ini adalah prosedur untuk mengakses fungsi waktu pada bahasa pemrograman C, di mana ada tipe waktu untuk start dan tipe waktu untuk current. Kemudian kita mengambil waktu dari start, kemudian kita mengambil juga waktu untuk current. Selama selisih start dan current adalah lebih kecil dari X, di mana X adalah masukan di sini, maka akan melakukan wait atau perulangan sampai waktunya terpenuhi. Maka di sini tampilan program akan terkesan terhenti. Untuk kemudian kita bersihkan kembali, kita tampilkan animasinya, menunggu sejenak, kemudian kita bersihkan kembali, begitu seterusnya. Ini adalah untuk kode programnya. Kita misalkan membuat matriks 6x6. Kemudian kita inisialisasi matriksnya dengan tanda strip, yang artinya matriksnya masih kosong. Ini adalah proses animasinya, di mana di sini kita membuat looping forever. Nanti untuk menghentikannya kita dapat menggunakan Ctrl+C. Nah, awalnya kita melakukan pembersihan terhadap layar. Kemudian, jika huruf B, X dan Y-nya sudah melebihi batas, maka kita set X dan Y-nya sebagai strip. Kemudian, jika X-nya sama dengan 6 dan Y-nya sama dengan 6, yang artinya B sudah keluar dari matriksnya, maka kita set arah dari B untuk menjadi naik ke atas. Sehingga X-nya menjadi dikurangi 1 dan Y-nya dikurangi 1. Jika X-nya adalah -1 dan Y-nya adalah -1, artinya B sudah melewati batas matriks di bagian atas. Sehingga kita set bahwa arah jalan harusnya ke bawah, di mana X ditambah 1 dan Y ditambah 1. Jika arah jalan ke bawah, maka X dan Y-nya bertambah, else jika arah jalannya ke atas, maka X dan Y-nya dikurangi 1.
Nah, ini adalah proses di mana jika B masih tergambar di matriks, maka matriks dengan koordinat X dan Y diisi dengan B. Ini adalah proses untuk menampilkan isi dari matriks ke layar. Di mana jika isinya strip, maka tampilkan spasi. Jika isinya B, maka tampilkan karakternya. Dan ini menggunakan prosedur yang tadi untuk menghentikan tampilan sementara untuk kemudian dibersihkan kembali pada awal looping. Berikutnya adalah kita dapat membuat matriks tipe bentukan untuk membuat peta. Di sini dibuat matriks peta di mana terdiri dari 100 baris, 100 kolom, di mana setiap baris dan kolomnya atau setiap selnya berisi string yang maksimal panjangnya adalah 50 karakter, termasuk karakter 0. Banyaknya Y, banyaknya X. Kita bisa mengisikan stringnya seakan-akan sebagai nama warungnya. Jadi kita akan membuat representasi peta untuk nama-nama warung yang ada di dalam peta. Untuk setiap baris, untuk setiap kolom, inisialisasi setiap string dengan kosong. Kemudian, masukkan jumlah warung yang diinginkan. Untuk setiap jumlah warung, kita minta koordinatnya, kemudian nama warungnya. Sehingga kita isikan pada peta dengan koordinat XY, nama warungnya dalam bentuk string. Untuk menampilkan peta warung sederhana ini, ada beberapa pilihan. Seperti misalnya di sini sudah ada contohnya untuk koordinat 10. 1 ada toko kue. Kemudian untuk koordinat 22 ada warung ayam. Untuk koordinat 55 ada warung soto. Untuk koordinat 78 ada warung sate. Kita dapat menampilkan ke layar dengan aturan matriks seperti ini. Jadi, setiap nama ini akan memakan sel berikutnya untuk menuliskan setiap karakter. Nah, untuk tampilan seperti ini, ada hal positifnya. Hal positifnya adalah kita tidak memerlukan sel yang cukup panjang ke samping. Namun, kelemahannya adalah jika misalkan ada koordinat yang bertumpuk. Misalkan di 98 ternyata ada warung bubur. Maka tampilannya ke layar akan menjadi tidak tepat karena di sini menjadi sabubur. Maka cara menampilkan peta seperti ini hanya berlaku jika tidak ada koordinat yang bertumpukan dengan nama warung yang dimasukkan. Berikutnya adalah cara menampilkan peta warung dengan cara sebagai berikut. Di mana satu sel itu terdiri dari string terpanjang dan satu baris. Misalkan seperti ini. Jadi ini satu sel, satu sel, satu sel, satu sel, ini juga satu sel. Begitu seterusnya. Sehingga dengan cara seperti ini, jika ada koordinat yang bertumpukan, tidak akan terjadi seperti kasus sebelumnya. Namun, kelemahan dari metode ini adalah
membutuhkan space yang cukup panjang untuk menggambarkan peta ke layar. Perhatikan bahwa ini adalah setiap sel dari matriks ini. Ada dua buah warung, yaitu sate dan bubur. Walaupun koordinatnya berdekatan, namun saat menampilkan tidak akan tertumpuk karena dalam asumsinya panjang dari setiap sel adalah sama dengan string terpanjang yang ada di dalam peta. Bagaimana kalau setiap warung jika diklik tiba-tiba menampilkan menunya dan harganya? Maka gunakan matriks bungkusan. Contohnya seperti ini. Ada nama warungnya, array menunya seperti ini. Kemudian array harganya seperti ini. Sehingga di dalam array menu dapat kita isikan, misalkan soto pada indeks ke-0, harganya adalah pada array harga pada indeks ke-0. Sehingga pendeklarasiannya adalah seperti ini, di mana peta adalah matriks dari bungkusan ya bungkusan dengan jumlah baris 100 dan jumlah kolom 100. Nah, seperti biasa, untuk memeriksa apakah sudah memahami materi pada hari ini, kakak-kakak dapat mencoba program berikut, di mana kakak-kakak dapat membuat matriks untuk setiap kartu. Kartu ini bisa kakak-kakak hardcode secara random. Cara mainnya adalah ada dua buah pemain, di mana pemain yang satu dapat memilih kartu yang akan dia buka. Ketika kartu yang akan dia buka, misalkan pada koordinat 0,3, yaitu dituliskan di situ adalah 1A3. Artinya adalah kartu itu dibuka oleh pemain pertama, di mana nama kartunya adalah A, dan nilai dari kartu itu adalah 3. Maka 3 akan menambah skor dari pemain pertama. Kemudian jika pemain kedua bermain, misalkan adalah di sel 0, 2, di situ ada tertulis 2B7, maka artinya kartu itu dibuka oleh pemain kedua dengan nama kartunya adalah B dan skornya 7. Nanti setiap kartu-kartu ini dibuka, kakak-kakak dapat menjumlahkan skornya, dan itulah pemenang akhirnya. Untuk kartunya penyimpanannya bagaimana? Kakak-kakak dapat membuat matriks dengan berisi nama kartu dan skornya. Kemudian kosongkan untuk pemainnya. Jika pemainnya misalkan masih bernilai 0, maka artinya kartu itu belum dibuka. Namun jika pemainnya sudah berisi 1 atau 2, artinya kartu itu telah dibuka. Silakan dicoba ya kakak. Sekian materi untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dicerna oleh kakak-kakak semua. Sampai jumpa.